뭐 리그에서 잘하고 있는 선수고 필요한 선수다 생각해서 뽑았는 거고요. Bocoran line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong geser Justin Hubner. Bocoran line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong geser Justin Hubner. Bocoran susunan pemain Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting antara Timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sangat krusial karena kemenangan akan memastikan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jika kalah atau seri, Timnas Indonesia harus menunggu hasil pertandingan Irak versus Vietnam untuk mengetahui nasib mereka selanjutnya. Namun, berharap pada hasil pertandingan lain bukanlah pilihan yang bijak. Skuad asuhan Shin Tae-yong harus meraih kemenangan untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Untuk meraih kemenangan tersebut, Shin Tae-yong akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya, termasuk dua pemain yang sebelumnya absen melawan Irak, yaitu Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Jay Itzes absen saat melawan Irak karena baru tiba di Indonesia pada Rabu, 5 Juni 2024 malam WIB, sementara Kelvin Verdong baru memegang paspor Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024 malam WIB dan baru tersedia untuk laga melawan Filipina. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang ada, mampukah Timnas Indonesia mengalahkan Filipina? Ayo teman-teman berikan prediksi kalian. Kira-kira berapa skor Timnas Indonesia versus Filipina? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Jika Indonesia mampu mengalahkan Filipina, Timnas Indonesia otomatis akan lolos ke babak selanjutnya dan yang tak kalah penting adalah Timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Untuk itu mari kita dukung abis teman-teman. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam pertandingan ini, Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Fernando Ari akan dipercaya sebagai penjaga gawang. 3 bek sejajar yang akan dimainkan adalah Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong. Asnawi Mangkualam akan bertugas sebagai wingback kanan dan Nathan Choeaon di sisi kiri. Di posisi gelandang sentral akan ditempati oleh Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Untuk lini depan, Yakob Sayuri akan bermain sebagai winger kanan, Rafael Struijk di winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia dan menarik untuk melihat hasil yang akan mereka raih melawan Filipina. Lebih lanjut, bocoran susunan pemain Timnas Indonesia melawan Filipina menunjukkan kesiapan penuh skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menghadapi laga krusial ini. Dengan menurunkan formasi 3-4-3, terlihat bahwa Shin Tae-yong menginginkan pendekatan yang seimbang antara pertahanan dan serangan. Kehadiran Jay Itzes dan Kelvin Verdong di lini pertahanan memberikan soliditas tambahan yang sangat dibutuhkan, mengingat Filipina bisa menjadi lawan yang tangguh. Posisi Asnawi Mangkualam dan Nathan Choeaon sebagai wingback menunjukkan keinginan untuk memanfaatkan lebar lapangan dan memberikan dukungan maksimal ke lini serang. Di lini tengah,
Kombinasi Tom Haye dan Marcelino Ferdinand diharapkan dapat mengendalikan permainan dan memberikan distribusi bola yang baik ke lini depan. Sedangkan di lini serang, kehadiran Jakob Sayuri, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun menawarkan variasi serangan dengan kecepatan dan kreativitas mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak ingin bergantung pada hasil pertandingan lain dan lebih memilih untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan meraih kemenangan. Ini adalah sikap yang sangat positif dan menunjukkan mentalitas juara. Namun, tetap perlu waspada terhadap potensi serangan balik dari Filipina. Konsistensi dan fokus selama 90 menit penuh akan menjadi kunci sukses dalam pertandingan ini. Jika timnas Indonesia bisa mempertahankan performa terbaiknya, peluang untuk lolos ke babak ketiga sangat besar. Kita buka-bukaan teman-teman. Semua terkejut? Ternyata selama ini PSSI salah langkah dan lakukan kesalahan fatal. Mantan Exco PSSI ungkap kasus Martin Paes pernah terjadi pada Jordi Amat. Pertanyaannya, kenapa PSSI tak lakukan ini pada FIFA? Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi jika melihat pernyataan federasi, dia bermain pada November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hassani Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya bermain pada Maret, tetapi karena pandemi COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumen, tambah Hassani. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut ditunda. Penundaan ini juga berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada pemain timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu berlaku untuk pemain U21, jelas Hassani Abdul Ghani. Saat itu, tim legal PSSI tidak mengajukan tuntutan ke CAS, tetapi lebih dahulu menghubungi tim legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya ke FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November dan ada kesalahan baca aturan. Itu peraturan baru yang menyatakan pemain U21 tidak bisa pindah federasi, ujar Hassani. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini, mengingat dari dulu kasus Martin Paes infonya sedang menunggu keputusan CAS terus. Sudah hampir 3 bulan update-nya nunggu sidang CAS melulu. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Di sisi silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Hassanul Abdul Ghani, mantan Komite Eksekutif, Exco, PSSI, mengungkapkan bahwa kasus Martin Paes juga pernah terjadi di timnas Indonesia. Jordi Amat, pemain timnas Indonesia, juga sempat dipertanyakan kepindahannya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini, PSSI tengah mengajukan banding ke CAS terkait kepindahan Federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk timnas Belanda U22 pada November 2020. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Perdebatan tentang pemindahan federasi memang sering muncul mengingat banyak peluang pemain untuk pindah federasi, mulai dari pemain yang belum debut di timnas U21 dan senior hingga yang tidak bisa pindah federasi jika memiliki 2 paspor. Martin Paes hanya memegang 1 paspor, Belanda, jadi masih ada kemungkinan, tambah Hassani. Sayangnya, Hassani tidak mengerti mengapa kasus Martin Paes harus diajukan ke CAS. Mengapa tidak langsung berbicara dengan tim legal FIFA, seperti yang kami lakukan saat kasus Jordi Amat, tanya Hassani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hassani, target PSSI untuk mendapatkan 2x11 pemain senior adalah langkah yang tepat. Untuk kita, kedalaman skuad yang bagus akan membuat tim semakin kuat. Jika ada yang kena kartu merah atau cedera, kita punya pilihan lain.
Seperti yang dikatakan Ketua Umum PSSI, kita harus punya 2x11 pemain dengan level yang sama, tutup Hassani. Lebih lanjut, kasus kepindahan federasi yang dialami Martin Paes dan Jordi Amat menunjukkan kompleksitas aturan FIFA mengenai perubahan kewarganegaraan untuk pemain sepak bola. PSSI tampaknya harus lebih teliti dalam memahami dan mengikuti regulasi FIFA agar tidak mengalami kendala serupa di masa depan. Pendekatan yang lebih proaktif dan komunikatif dengan tim legal FIFA, seperti yang disarankan oleh Hasanul Abdul Ghani, bisa menjadi langkah yang lebih efisien dibandingkan langsung membawa kasus ke CAS. Kedatangan pemain berkualitas seperti Martin Paes sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama untuk memperkuat kedalaman skuad. Dengan target 2x11 pemain senior yang berlevel sama, PSSI memiliki visi yang jelas untuk memperkuat tim nasional. Namun, setiap upaya perekrutan harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa semua persyaratan dan aturan terpenuhi untuk menghindari masalah administratif yang dapat menghambat proses tersebut. Pendekatan yang hati-hati dan berkoordinasi dengan badan-badan terkait seperti FIFA akan memastikan bahwa setiap pemain yang direkrut bisa segera berkontribusi tanpa ada kendala hukum atau administratif. PSSI sudah siapkan bonus untuk pemain timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan akan ada bonus untuk para pemain timnas Indonesia setelah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memerlukan tambahan 3 poin untuk memastikan kelolosan. Namun, lawan kali ini, Filipina, tidak bisa dianggap remeh. Filipina memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan Vietnam meskipun akhirnya kalah. Selain itu, kekalahan dari Irak cukup memukul para pemain Indonesia karena mereka kebobolan akibat kesalahan sendiri. Shin Tae-yong tentunya akan meracik tim terbaiknya demi mengamankan kemenangan. Sumarji menjelaskan, PSSI sudah mengatur bonus yang akan diterima oleh para pemain. Termasuk ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa melaju ke putaran ketiga sesuai target awal. Diharapkan langkah ini akan memotivasi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Soal bonus memang semua sudah diatur. Jika kita lolos ke putaran ketiga, sudah ada bonusnya, kata Sumarji, Minggu, 9 Juni 2024. Sumarji, yang juga menjabat sebagai Exco PSSI, menambahkan bahwa bonus bahkan sudah disiapkan untuk para pemain jika lolos ke putaran berikutnya. Menurutnya, masalah ini sudah diperhitungkan dengan baik dan dia berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi maksimal. Begitu juga jika kita lolos ke putaran berikutnya. Semua sudah dipersiapkan oleh PSSI, tegasnya. Mengenai laga melawan Filipina, Sumarji memastikan semua pemain dalam kondisi siap bertarung. Bahkan, Kelvin Verdong diproyeksikan bisa melakukan debut di laga tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong bisa memainkan semua pemainnya kecuali Jordi Amat yang harus absen karena kartu merah. Sampai saat ini kondisi semua pemain sangat baik. Tidak ada yang cedera, pungkasnya. Lebih lanjut, pemberian bonus kepada pemain menunjukkan dukungan penuh PSSI untuk memotivasi tim nasional, yang bisa meningkatkan semangat juang para pemain di lapangan. Penekanan pada kondisi fisik dan mental pemain yang siap tempur, serta strategi yang dipersiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong, menunjukkan bahwa timnas serius dalam menghadapi pertandingan krusial ini. Kehadiran pemain baru seperti Kelvin Verdong untuk debut dan ketersediaan sebagian besar pemain inti, kecuali Jordi Amat yang terkena kartu merah, menunjukkan kedalaman skuad yang bisa diandalkan. Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Filipina tidak bisa dianggap remeh karena mereka mampu memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan Vietnam. Selain itu, kekalahan dari Irak akibat kesalahan sendiri menjadi pelajaran penting bagi timnas agar lebih berhati-hati dan fokus dalam pertandingan. Secara keseluruhan, dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari PSSI, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia, kalian berada di ambang sejarah. Perjuangan kalian selama ini telah membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa. Ingat, setiap tetes keringat yang kalian curahkan, setiap langkah yang kalian ambil di lapangan, adalah untuk lambang Garuda di dada. Lawan mungkin tangguh, tetapi semangat dan kebersamaan kalian lebih kuat. Jangan pernah ragu pada kemampuan diri sendiri. Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketekunan.
Ingatlah bahwa di balik setiap tantangan ada peluang untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Berikan yang terbaik di lapangan, fokus pada strategi dan tetap solid sebagai sebuah tim. Bonus dan penghargaan dari PSSI hanyalah sebagian kecil dari apa yang pantas kalian terima. Yang terpenting adalah kebanggaan yang kalian bawa untuk negara ini. Kami semua mendukung dan percaya pada kalian. Berjuanglah dengan sepenuh hati, dan tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia layak berada di puncak. Semangat, Garuda! Sintayong sakit flu dan batuk jelang laga timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami flu dan batuk menjelang pertandingan melawan Filipina. Pertandingan ini merupakan laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa flu dan batuk yang dialaminya belum juga sembuh menjelang laga melawan Filipina. Meskipun demikian, Sintayong tetap akan mendampingi tim nasional Indonesia dalam pertandingan yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa sakit yang dialaminya saat ini bukan disebabkan oleh stres memikirkan cara agar tim nasional Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Seperti diketahui, tim nasional Indonesia hanya selangkah lagi untuk mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim nasional Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Untuk melaju ke babak selanjutnya, tim nasional Indonesia wajib mengalahkan Filipina. Sintayong sebelumnya juga sempat mengalami sakit yang cukup parah menjelang laga tim nasional Indonesia melawan Irak pada pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Kamis, 6 Juni 2024. Bahkan, Sintayong sempat dilarikan ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Saat ini sakitnya tidak terlalu parah, hanya flu sedikit berat. Selain itu, saya juga masih batuk, tapi tidak ada rasa stres, kata Sintayong kepada awak media di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024. Diketahui, Sintayong mengatakan bahwa para pemain memiliki persiapan yang baik menjelang laga melawan Filipina. Mental bertanding para pemain tim nasional Indonesia sudah meningkat setelah mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 0-2. Para pemain persiapannya baik dan tidak ada masalah, kata Sintayong. Sintayong mengakui bahwa dalam sepak bola ada kemenangan dan kekalahan. Apalagi tim nasional Indonesia tertinggal jauh dari Irak dalam peringkat FIFA. Perlu diketahui, tim nasional Indonesia berada di posisi ke-134 dan Irak di peringkat ke-58. Sintayong menilai bahwa selama pertandingan kemarin, anak-anak asuhnya sudah bermain dengan baik. Dari segi kemampuan sebenarnya tidak kalah jauh. Kami pun akan mencoba terus meningkatkan kemampuan. Jadi mohon dukungannya dari supporter tim nasional Indonesia, kata Sintayong. Sintayong juga sudah meminta kepada anak-anak asuhnya untuk tidak melakukan kesalahan individual seperti saat melawan Irak. Kala itu, Jordi Amat diganjar kartu merah dan Hernando Ari melakukan blunder. Untuk masalah pemain-pemain yang disebutkan sebelumnya, mereka juga sadar dan sedang mempersiapkan diri dengan baik, tutup Sintayong. Lebih lanjut, tentang kondisi pelatih Sintayong menjelang pertandingan penting antara tim nasional Indonesia melawan Filipina. Beberapa hal yang bisa disoroti adalah dedikasi pelatih, mental tim, kondisi tim, dan dukungan supporter. Meskipun sedang sakit, Sintayong tetap berkomitmen untuk mendampingi timnya, menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap tim nasional Indonesia. Mental para pemain sudah pulih dan persiapan berjalan dengan baik meskipun baru saja mengalami kekalahan dari Irak. Ini penting untuk menjaga semangat dan kepercayaan diri tim menjelang pertandingan krusial. Kondisi fisik dan mental pemain, serta bagaimana mereka belajar dari kesalahan sebelumnya. Tim menunjukkan kesadaran diri dan upaya untuk memperbaiki performa. Selain itu, ajakan Sintayong kepada supporter untuk mendukung timnas Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran dukungan supporter dalam meningkatkan semangat tim. Sintayong, di tengah tantangan yang Anda hadapi saat ini, ingatlah bahwa dedikasi dan semangat Anda telah menginspirasi banyak orang, termasuk para pemain dan supporter tim nasional Indonesia.
Meskipun Anda sedang berjuang melawan flu dan batuk, keteguhan Anda untuk tetap mendampingi tim di lapangan menunjukkan keberanian dan komitmen yang luar biasa. Setiap langkah Anda di sini adalah sebuah kontribusi besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ketangguhan Anda adalah contoh nyata bagi para pemain untuk tidak mudah menyerah, apapun rintangannya. Semangat Anda, meskipun dalam kondisi kurang sehat, adalah sumber motivasi yang kuat bagi tim untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Teruslah berjuang, dan ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sejati. Kami percaya pada kemampuan Anda dan tim, dan kami yakin bahwa kemenangan akan datang sebagai hasil dari kerja keras dan dedikasi Anda. Semoga cepat sembuh dan tetap semangat. Pelatih Filipina kirim perhatian ketiga pemain keturunan timnas Indonesia. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, memberikan perhatian khusus kepada tiga pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut Tom Saintfiet, ketiga pemain tersebut memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Shane Patinama tampil dalam pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2022. Ketiganya bermain hingga menit ke-65. Saya tidak bisa memberikan detailnya karena semua pemain berbahaya. Besok memang, timnas Indonesia tidak diperkuat Jordi Amat, kata Tom Saintfiet. Tapi mereka punya wingback yang berbahaya, penyerang yang aktif bergerak, ditambah ada tekanan dari lini tengah yang baik, mereka kuat secara fisik, tentu karena adanya pemain keturunan. Dan tentu saja ada pemain berpengalaman seperti Tom Haye, serta Patinama dan Walsh yang berbahaya dari sayap, lanjut Saintfiet. Meskipun demikian, Saintfiet tidak akan mengesampingkan kualitas pemain timnas Indonesia lainnya. Jadi ini bukan hanya soal satu pemain saja, tutur pelatih asal Belgia itu. Ada banyak pemain yang harus kami waspadai dari Indonesia. Mereka semua punya kualitas yang bagus dalam menyerang, ujar Saintfiet. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia diprediksi akan mendominasi permainan sejak awal laga. Saya yakin besok mereka, timnas Indonesia, akan mencoba menyerang dalam 20 menit pertama dan berusaha mencetak gol, kata Saintfiet. Intinya, Indonesia adalah tim yang suka bermain menyerang. Mereka juga berbahaya dalam transisi, dan kadang-kadang pertahanannya juga kuat, sambung pelatih berusia 51 tahun itu. Saintfiet berjanji bahwa Filipina tidak akan membiarkan timnas Indonesia menyelesaikan pertandingan dengan mudah. Filipina yang sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini berada di posisi juru kunci klasemen grup F dengan 1 poin. Sementara itu, timnas Indonesia yang menempati posisi kedua telah mengumpulkan 6 poin. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan melawan Filipina untuk bisa mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Makanya kami akan melakukan yang terbaik, kami akan mencoba menciptakan peluang, ujar mantan pelatih Malta itu dalam sesi jumpa pers, Senin, 10 Juni 2024. Kalau kita melihat di atas kertas, komposisi tim Indonesia sangat kuat. Jadi kami sebagai tim harus berusaha bertahan dan mencegah mereka mencetak gol, ujar mantan pelatih Bangladesh itu. Lebih lanjut, mengenai pandangan pelatih Filipina, Tom Saintfiet, terhadap timnas Indonesia dan beberapa pemain keturunan yang berperan penting. Artikel ini menarik karena menyoroti aspek-aspek strategis dan taktis dalam sepak bola, serta mengungkapkan penghargaan Saintfiet terhadap kualitas individu dan kolektif timnas Indonesia. Pandangan Saintfiet yang positif terhadap Tom Haye, Sandy Walsh, dan Shane Patinama menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi signifikan pemain-pemain keturunan dalam meningkatkan performa tim. Namun, ia juga menekankan pentingnya tidak hanya bergantung pada beberapa pemain kunci, tetapi juga memperhatikan kualitas keseluruhan tim.
Saint Viet realistis mengenai kekuatan timnas Indonesia, yang diakuinya memiliki komposisi tim yang sangat kuat di atas kertas. Namun, ia juga menegaskan bahwa Filipina akan berusaha keras untuk menahan dan mencegah timnas Indonesia mencetak gol, meskipun mereka sudah tersingkir dari kualifikasi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan perspektif yang seimbang antara pengakuan terhadap keunggulan lawan dan tekad untuk memberikan perlawanan terbaik, mencerminkan sikap profesional dalam menghadapi pertandingan yang menantang. Marcelino Ferdinand ungkap beberapa sektor yang harus diperbaiki agar timnas Indonesia menang lawan Filipina. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa sektor pertahanan perlu diperbaiki menjelang pertandingan melawan Filipina agar bisa meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024. Pertandingan melawan tim berjuluk The Ascals ini akan menjadi penentu bagi tim Merah Putih. Pertandingan ini sangat krusial karena skuad Garuda wajib meraih kemenangan jika ingin melaju ke putaran ketiga. Laga ini penting bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk memastikan tiket ke putaran ketiga. Indonesia masih bisa digeser oleh Vietnam dari posisi kedua grup F dan gagal ke putaran ketiga jika kalah dari Filipina. Saat ini, Indonesia hanya unggul 1 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Jika Indonesia kalah dari Filipina dan Vietnam menang melawan Irak, maka Indonesia bisa gagal melaju ke putaran ketiga. Menjelang laga penting ini, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa persiapan tim dalam kondisi terbaik dan tidak ada masalah. Dia mengatakan bahwa tim telah mengasah taktik dan mengevaluasi pertandingan melawan Irak sebelumnya. Menurutnya, semua berjalan dengan baik dan para pemain sangat antusias menghadapi Filipina. Persiapan sangat baik, kita mengasah taktik dan evaluasi pertandingan lawan Irak, ujar Marcelino Ferdinand kepada media di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 9 Juni 2024. Semua berjalan baik, tampaknya anak-anak antusias untuk pertandingan berikutnya, tambahnya. Setelah evaluasi dari pertandingan melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024, lalu, Marcelino menyatakan bahwa timnas Indonesia tampil cukup bagus meski kalah 0-2 dari Irak. Dia mengakui bahwa skuad Garuda tampil baik, namun kurang beruntung. Setelah evaluasi, menurutnya sektor pertahanan perlu diperbaiki. Hal ini karena timnas Indonesia kebobolan melawan Irak akibat kesalahan pemain sendiri. 2 gol Irak tercipta melalui penalti dan blunder kiper Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai kerjasama di lini belakang perlu diperbaiki agar Indonesia bisa menang melawan Filipina. Kita tampil tidak buruk, kita tampil baik, kata Marcelino. Mungkin ada faktor kurang beruntung dan kita harus evaluasi kerja sama tim di lini belakang, jelasnya. Menjelang laga melawan Filipina, Marcelino menyatakan bahwa skuad Garuda sudah menonton dan menganalisis permainan Filipina. Dia mengakui bahwa tim Merah Putih sudah siap mengempur pertahanan Filipina untuk meraih kemenangan. Marcelino mengatakan bahwa suasana ruang ganti setelah kalah dari Irak memang kecewa, tetapi mereka tidak ingin berlarut-larut. Oleh karena itu, dia menargetkan kemenangan melawan Filipina. Kita menonton pertandingan Filipina lawan Vietnam dan menganalisis setiap posisi, setiap peran pemain, tuturnya. Kondisi ruang ganti kecewa secara individu. Tapi kami tidak boleh berlarut-larut. Untuk itu, kami siap menghadapi laga selanjutnya, pungkasnya. Lebih lanjut, pertandingan krusial melawan Filipina. Marcelino Ferdinand memberikan wawasan yang baik tentang fokus tim pada perbaikan sektor pertahanan setelah evaluasi dari pertandingan sebelumnya melawan Irak. Pendekatan realistis Marcelino dalam mengakui kekurangan tim dan fokus pada peningkatan kerjasama di lini belakang menunjukkan kedewasaan dan pemahaman taktik yang baik. Hal ini penting untuk memberikan rasa percaya diri kepada skuad Garuda dan pendukungnya. Penekanan pada pentingnya kemenangan dalam laga ini juga menunjukkan urgensi situasi, mengingat persaingan ketat dengan Vietnam untuk posisi kedua grup F, analisis mendalam terhadap permainan Filipina dan semangat untuk bangkit dari kekalahan sebelumnya mencerminkan kesiapan mental dan strategi tim. Secara keseluruhan, persiapan yang matang dan motivasi tinggi dari timnas Indonesia, yang diharapkan bisa membawa mereka meraih kemenangan dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah momen penting yang telah kita nantikan.
Pertandingan melawan Filipina bukan hanya tentang 3 poin, tetapi tentang menunjukkan kekuatan, semangat, dan dedikasi kita kepada bangsa. Kita telah belajar dari setiap pertandingan, kita telah mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, kalian telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik. Ingatlah bahwa seluruh Indonesia mendukung dan percaya pada kemampuan kalian. Setiap umpan, setiap tackle, dan setiap gol adalah bukti perjuangan kita bersama. Ketika kalian melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Berikan yang terbaik, bermainlah dengan hati, dan tunjukkan bahwa kita adalah tim yang pantang menyerah. Kemenangan ini adalah milik kita, mari wujudkan bersama. Sudah pelajari permainan Filipina? Shin Tae-yong minta supporter timnas Indonesia tak khawatir. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah melakukan analisis mendalam terhadap gaya permainan tim Filipina. Skuad Garuda bertekad untuk meraih kemenangan dalam pertandingan yang akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Melihat posisi di klasemen grup F, Filipina sudah dipastikan tidak akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penampilan tim berjuluk The Askal saat menghadapi Vietnam menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, Rizky Ridho dan rekan-rekannya siap memberikan performa terbaik mereka dalam pertandingan nanti. Shin Tae-yong menyatakan bahwa dirinya telah mempelajari secara menyeluruh gaya permainan Filipina, terutama dari pertandingan melawan Vietnam beberapa waktu yang lalu. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun strategi terbaik untuk pertandingan. Segala persiapan telah dilakukan dengan maksimal oleh tim. Lebih lanjut, tim nasional Indonesia sangat serius dalam persiapannya menghadapi Filipina. Pelatih Shin Tae-yong telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Filipina, yang menunjukkan pendekatan profesional dan berbasis data. Meskipun Filipina sudah tidak berpeluang lolos ke putaran berikutnya, penampilan mereka saat melawan Vietnam memperlihatkan bahwa mereka tetap merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Persiapan maksimal yang dilakukan oleh skuad Garuda, termasuk komitmen dari para pemain seperti Rizky Ridho untuk tampil habis-habisan, mencerminkan semangat dan motivasi tinggi dalam tim. Hal ini diharapkan bisa membuahkan hasil positif dalam pertandingan nanti. Artikel ini menggambarkan optimisme dan kesiapan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan, didukung oleh strategi dan taktik yang telah dirancang dengan cermat oleh pelatih.